gitu. Jadi pertemuan-pertemuan offline ini meskipun kadang yang ikut cuma 10-20 orang, tapi ini adalah bentuk perlawanan guys. Jangan selalu online gitu loh. Dengan kita offline, algoritma tidak bisa sepenuhnya menentukan selera kita, tapi kita di antara teman-teman sendiri bisa membuat konsensus gitu, yang kemudian bisa mendukung satu tindak lanjut gitu. Next. Bioskop alternatif ya, ada strategi ruang, ada ruang-ruang gratis. Beberapa waktu ini saya kok diundang ke beberapa universitas yang film mahasiswanya diputar, terus saya diminta untuk nge-review dan sejenisnya gitu ya. Dan saya merasa ada kembali kegairahan yang besar di kalangan mahasiswa setelah mungkin pandemi kemarin sempat memutus silaturahmi mungkin Mas Yani ya. Gara-gara pandemi ya, meskipun jauh udah berusaha pakai online community forum, Mas Yani udah keliling kemana-mana ya, udah kalah itu meterannya sopir truk sama dia tuh. Dia udah keliling kemana-mana buat community forum di mana-mana gitu ya. Nah ini kayaknya ada pergerakan lagi ya, tetapi ya itu mereka sibuk di kampus masing-masing, dan itu saya rasakan banget ya. Dulu di Jogja ini biasa kita punya teman dari berbagai kampus, kayaknya sekarang tuh kurang. Nih Gen Z terlalu percaya sama digital sih. Fight back. Do it offline. Lakukan secara luring gitu loh. Jangan terlalu percaya sama digital. Kalian kalau itu namanya Instagram, Meta dan sebagainya dimatiin dari Amerika sana, kalian bisa apa? Mohon maaf ya teman-teman. SJ itu bikin film. Ya ini SMK. Ada anak SMK di Jogja. Kalau seandainya kita melihat dari semua aspek distribusi ini, kita bisa tahu bahwa oke, kalau seandainya kita muter film di bioskop bisa jadi cuma sehari, 2 hari, atau paling enggak ya paling cepat seminggu gitu kan. Lalu paling lama itu hanya 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kalau di pemutaran alternatif itu bisa bertahun-tahun. Contoh kayak model Neononastika kemarin masih Europe on Screen masih diputer, di Solo pasukan semut masih diputer. Itu udah 12 tahun umurnya, udah 13 tahun umurnya. Jadi artinya film-film ini akan jauh lebih punya umur panjang kalau pemutaran alternatif itu tetap ada. Bioskop itu nggak bisa karena kepentingan ekonominya terlalu besar gitu. Jadi ini sesuatu yang memang pada dasarnya menurut saya ruang-ruang pemutaran alternatif ini penting untuk selalu ada, karena itu yang akan membuat umur film itu jadi lebih panjang gitu. Nah sekarang boleh Mas. Oke, nah jadi justru menurut saya dibanding kalau kita katakan bahwa proses kreatifnya beda, tujuan pasarnya beda, bisa jadi komersil dengan festival itu kayak versus sesuatu yang bertentangan. Festival dengan komersil kayak bertentangan, terus festival dengan OTT kayak bertentangan, OTT mungkin juga dengan komunitas juga bertentangan karena beda bentuk dan cara komunikasinya penonton dengan filmnya. Tapi menurut saya itu justru bisa jadi satu hal yang linear gitu ya, bahwa film itu bisa jadi mulainya festival dulu, festival dapat exposure masuk ke komersil, di komersil dikelola dengan promo yang baik, lalu kemudian akhirnya setelah turun dari komersil masuk ke OTT sudah berapa tahun sudah selesai, ruang pemutaran alternatif yang akhirnya bisa melanggengkan dia seumur hidup mungkin gitu berharapnya. Jadi menurut saya ya ini sesuatu yang memang harusnya ruang pemutaran alternatif itu menjadi titik terakhir bahwa menyelamatkan film dan memberikan alternatif ruang yang tetap bisa long lasting itu ada di sana. Jangan hanya mencetak buat film. Jangan dong. Sudah banyak filmmakernya itu. Tapi kita juga harus merawat penontonnya, ini yang jarang kita rawat. Gitu. Kita kayak suka beli tanaman tapi jarang disirami gitu. Jarang dipupuk. Ya kan bisa beli lagi Mas, ya gitu terus. Siklusnya begitu terus. Nah, film menemukan maknanya ketika ditonton. Seperti yang sampaikan tadi. Kalau dapat penghargaan itu ya karena sampai kepada penonton maka diapresiasi di festival. Oke. Nah, kalau yang SMK itu gimana? Ya ditata aja dengan cara apa sederhana. Misalkan kalau saya ditanya, Mas solusinya apa? Coba yang tertentu aja gitu. Ya kalau boleh saya kasih solusi satu. Semoga ini sampai kepada para pemangku kebijakan rekamannya. Kalau boleh misalkan bioskop sama budaya itu misalkan dikasih dong suratnya untuk anak SMK SMA itu muter film gratis.
coba. Nanti kita lihat seperti apa antusiasnya. Karena kalau misalkan nggak berbayar, mereka pasti mungkin seperti disampaikan tadinya berbayar kan mantap dikit. Ya udah, anak SMK kita kasih ruang, biar mereka mengelola sendiri dan mereka belajar tentang ekosistem. Dari situ menurut saya. Kalau mau tumbuh, ya kita harus ke bawah. Terima kasih, selamat siang.